Halo gan, salam iwa buncit. Entah 3 atau 5 bulan kali admin gak terlalu ingat sudah berapa lama piara si jenong ini. Karena ya berawal dari anak suka, istri juga suka, ya admin juga ya harus ikut suka. Jadi maka dari itu admin pelihara ikan lohan. Dan sebagai penghobi ikan mas koki yang awal-awalnya piara iwak buncit, dan channel ini juga dibangun dari iwak buncit. Ya bukan berarti channel ini cuma ngebahas iwak buncit aja ya, tapi sebenarnya ya ada banyak ikan hias. Hanya saja pada saat ini kesampaiannya itu baru ikan mas koki, ikan lohan, ada ikan tengmet yaitu manfish, dan juga ada ikan sapu-sapu itu tengmet juga ya. Ada juga ikan peret, dan ya baru itu aja yang bisa sampai sekarang itu admin pelihara karena keterbatasan tempat juga dan air bersih juga di sini. Jadi admin akan coba bagikan pengalaman admin sebagai seorang yang sudah lama memelihara ikan mas koki, kemudian bukan pindah tapi menambah koleksi untuk ikan lohan. Gimana sih rasanya dan apa aja kesan-kesannya dan mungkin kelebihannya atau kekurangannya. Nah di video inilah admin akan coba bagikan ke kamu. Ya khusus buat kamu mungkin yang berencana mau piara ikan selain ikan iwak buncit, mungkin pingin pelihara lohan, ya inilah sudut pandang admin kira-kira seperti ini pengalamannya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Oke, yang pertama adalah ya ikan lohannya sih. Jadi ikan lohan itu nggak sama ya dengan ikan mas koki. Ya jelas ya, ini ikan lohan, ikan mas koki jelas beda banget. Dimana ya kalau kamu lihat iwak buncit, apa yang paling kentara dari iwak buncit? Perutnya buncit. Seperti admin dan kamu? Bukan. Ya karena kita lucu melihat iwak buncit itu mulutnya megap-megap, perutnya ya buncit, terus dikasih makan mau berapa kali pun dia kayak nggak ada kenyangnya ya. Ya ngegemesin aja memang lihat ikan mas koki berenang ke sana kemari. Apalagi kalau dia sudah nurut ya, atau dia sudah tahu kalau misalkan ada jam-jam waktu dia makan. Misalkan kalau kamu matikan pompa atau kamu deket, itu kamu kebiasaan ngasih makan, iwak buncit itu ikan mas koki itu bakal mendekat sendiri ya. Ada rasa seneng sekaligus melepas stres melihat ikan mas koki yang ngegemesin, lucu seperti itu. Tapi kalau ikan lohan ya nggak ada lucu-lucunya. Lihat aja, lihat mukanya itu nggak ada lucu-lucunya, malah kesannya itu kayak ngeselin. Ya nggak ada lucu-lucunya dan aja kayak om-om. Ngeselin deh pokoknya. Kalau ngeliatnya itu berbanding terbalik banget dengan ngelihat ikan mas koki yang ngegemesin. Kalau ini ngeselin terkadang. Cuman ya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dimana kalau kita piara ikan mas koki ya dia memang bisa sih dilatih. Misalkan karena kebiasaan kita ngasih makanan di jam berapa, atau mungkin ada perilaku apa ketika kita mau ngasih makan. Misalkan mau matikan pompa atau deket, kan dia secara otomatis ikan mas koki itu kebiasaan dia bakal deket ke kita. Dia bakal kayak sudah tahu bakal dikasih makan. Tapi ya selebih dari itu, sepengalaman admin pelihara ikan mas koki ya kayak orang nggak berdosa seperti itu. Jadi ya gitu aja sebenarnya. Tapi beda cerita dengan ikan lohan. Ketika kamu deketin tangan ke kaca ini, dia akan mengikutin ya. Mungkin dianggapnya ini musuh kali ya, atau rangsangan atau apapun itu, mungkin ancaman yang mengganggu teritorial dia. Tapi ya ini sebagai kelebihan buat kita yang pelihara, karena ya kita itu nggak hanya bisa ngasih dia makan aja, tapi ngajak dia bermain. Jadi ini misal nih admin kasih untulan, sayangnya untulannya di luar ya. Jadi bisa diajak main ke sana kemari, digerakin. Ini posisinya admin dekat dengan kaca, jadi dia ngeliat ke admin. Jadi kalau misalkan admin deketin muka ke dia, itu dia kayak mau nyerodok nyundul, nyeruduk kali ya, seperti itu. Jadi ikan lohan ini bisa diajak main. Ya mungkin beberapa dari kamu ada yang bisa ngajak ikan mas koki main, tapi ya kalau untuk bener-bener diajak
ke sana kemari menggunakan tangan. Ya memang harus perlu dilatih. Cuman ya ini salah satu kelebihan yang nggak bisa admin temukan di ikan mas koki. Ya memang sih ada kelebihan kekurangannya masing-masing, tapi ya piara lohan bisa diajak main. Gak hanya sebatas kita pelihara, kasih makan, gede, ngeliatnya lucu. Ya memang sih ada dua sisi mata uang yang berbeda ya. Nggak bisa kita bener-bener samain. Tapi ya inilah dari sudut pandang admin, ikan lohan bisa diajak main. Tuh. Apalagi kalau misalkan kita kayak kesel-kesel getokin seperti ini, dia akan deket kayak mungkin dianggapnya kali lawannya, musuhnya ya. Kemudian untuk perawatan, sepengalaman admin untuk piarakan mas koki ya entahlah. Apakah kamu aja yang ngerasain atau admin juga, ya piarakan mas koki memang rewel untuk air. Terkadang ya memang airnya itu harus dijaga, dirawat memang ya. Sebenarnya piara ikan hias lain pun harus yang ngerawat air. Karena ya inti dari memelihara ikan hias itu kamu ngerawat airnya. Tapi untuk ikan mas koki memang dia agak rewel untuk air. Jadi airnya itu harus dijaga pH-nya, terus macam-macam suhunya, dan mungkin lain yang faktor-faktornya semisal oksigen. Dalam artian ya harus ada aerator. Tapi ya kalau untuk ikan lohan ini termasuk tahan banting. Jadi lihat aja, sebenarnya ini baru admin pasang untuk ya di belakang itu ada Coldness kawan dari Canvi ya. Karena admin habis review dan ya tahu sendiri mainan seperti itu kecil-kecil yang muter-muter itu lebih senang dilihat anak kecil. Jadi admin taruh aja di dalam kamar buat mainan si bujang kecil juga. Tapi selama admin pakai sebelum ada Canvi itu ya admin cuma ngandalin ngeriak air dari dorongan box filter, nggak menggunakan aerator. Dan ikannya ya masih hidup aja. Tapi kalau untuk ikan mas koki agak riskan untuk nggak ada aerator. Ya bisa sih nggak menggunakan aerator, tapi dengan syarat tertentu, misal jumlah nggak banyak, kemudian air juga permukaannya harus bersih, dan seperti itu. Kalau untuk lohan ya dia bisa hidup tanpa aerator. Iya, pengalaman admin yang lihatnya seperti itu. Bahkan admin ketika coba taruh, misalkan mau pembersihan, ini akuariumnya admin taruh di tempat terpisah, itu nggak admin pasang aerator ya, dia hidup-hidup aja ikan ini. Kemudian untuk masalah penyakit, ya ikan mas koki pengalaman admin ada aja ketemunya penyakit. Ya sebenarnya mau piara ikan hias manapun, namanya piara makhluk hidup ya, termasuk yang miara juga ya bakal ketemu sakit. Cuman untuk pengalaman admin, piara ikan mas koki memang riskan untuk sakit dan mati. Sedangkan ikan lohan ini bandel, termasuk admin kadang lihatnya itu seberapa maksimal dia bisa nahan. Ikan mas koki sudah pada tumbang tapi dia masih hidup. Ya bukan maksud untuk menguji coba dia itu batas maksimalnya mana ya, cuman karena mungkin faktor cuaca, kondisi air juga nggak bagus. Jadi ya ikan lohan ini sempat sakit lama, sakitnya 2 minggu lebih, tapi ya lama-kelamaan sembuh sendiri dia malah. Untuk ikan lohan yang di luar juga ya sama seperti itu, dia bisa sembuh sendiri. Ya harusnya sih diobatin, admin sudah coba obatin ya, cuman untuk imunnya ini memang kuat untuk ikan lohan. Ya admin terkejut juga ngelihat imunnya seperti ini kuat. Coba deh kalau di ikan mas koki juga sekuat ini imunnya, ya bakal lebih happy lagi peliharanya. Sayangnya ya pelihara ikan lohan ini nggak bisa banyak ya dalam akuarium. Contoh untuk akuarium berukuran 60 cm kali 40 kali 47 cm, ini cuma bisa dihuni oleh 1 ekor ikan lohan aja. Sedangkan untuk ikan mas koki standarnya itu jumbo 2, ini muat, atau mungkin 4 ekor untuk yang kecil atau sedang. Sedangkan ikan lohan ya cuman sendirian aja gini. Kalau kamu masukin tank mate yang lain, semisal ikan parrot, itu bakal dikejar sampai mati. Sedangkan untuk ikan lain, semisal ikan sapu-sapu, itu juga riskan mati ikan sapu-sapunya. Apalagi untuk ikan lohan seukuran gini. Ya ikan lohan admin memang nggak termasuk grade bagus ya, karena admin juga baru pelihara. Jadi pelihara yang semampunya aja dulu, ambil happy-nya dulu. Jadi ngambil ikan lohan yang biasa dulu aja. Ini juga hasil menang lelang, nggak ada yang ngebid, admin ubih langsung menang. Ya namanya juga jodoh rezeki ya. Untuk soal pakan, sebenarnya ikan lohan ini nggak rewel. Ya sama sih seperti ikan mas koki yang omnivora. Jadi dia makan semuanya, dia bisa makan pelet, makan cacing juga mau, makan udang. Tapi ya untuk ikan lohan ada baiknya kamu menggunakan obat, karena ya
ikan lohan ini cukup berpengaruh untuk obat, semisal jenong ada obatnya. Untuk warna juga seperti yang sudah pernah admin buatkan. Untuk karofilnya itu cek aja di pojok kanan atas supaya warna ikan semakin cerah, jenongnya itu semakin gede, itu memang ada obatnya. Kemudian untuk ikan lohan ini warnanya itu bisa berubah seketika, dari terang bisa ke gelap, itu benar-benar bisa berubah seketika. Beda dengan ikan mas koki yang berubahnya itu bertahap. Ya kita nyebutnya mutasi. Mulai dari yang mungkin kalau kamu beli ikan mas koki yang warna hitam itu biasanya, kalau hitamnya nggak solid, gennya nggak solid, dia bisa berubah menjadi warna kuning umumnya. Atau mungkin pudar, lama-kelamaan pudar, hitamnya menjadi warna kuning, atau mungkin warna lain. Sedangkan untuk ikan lohan itu bisa berubah seketika. Dan faktor berubahnya itu juga bukan karena mutasi ya, tapi ya mutasi juga ada, ikan lohan itu bisa mutasi warnanya. Cuman yang admin maksud di sini adalah karena faktor lain. Semisal pH air mempengaruhi warna ikan. Kemudian mentalnya itu yang paling mudahnya adalah mentalnya. Jadi ketika ikan lohan ini takut atau mungkin terkejut, entah karena kamu tiba-tiba lewat, atau mungkin lampu menyala, atau mungkin sentakan dia nggak terbiasa, dia langsung berubah menjadi gelap warnanya, atau mungkin warnanya itu jadi pucat. Jadi memang mental ikan lohan itu harus dijaga dan tentunya harus dilatih. Admin kalau ditanya gimana cara melatihnya, ya kurang terlalu bisa. Ini juga kebanyakan based on pengalaman dan juga tanya-tanya. Kebetulan pada saat admin ngambil ikan lohan ini hasil menang lelang juga ya ke tempat breedernya itu, dan ternyata breedernya juga besar, dia banyak akuarium. Jadi admin sempat tanya-tanya gimana cara piara ikan lohan. Jadi buat kamu yang awalnya tuh piara ikan mas koki, mau nambah koleksi ke ikan lohan, harusnya sih nggak ada masalah yang benar-benar berarti ya, karena ikan lohan sendiri termasuk ikan yang tahan banting. Kecuali kalau mungkin kamu piara ikan lohan biasanya mau menambah koleksi ke ikan mas koki, mungkin agak sedikit terkejut karena ikan mas koki termasuk rewel. Apalagi kalau mungkin kamu mau atau mungkin kalau kamu mau pelihara ikan diskus, itu jauh lebih rewel lagi daripada ikan mas koki. Ya setidaknya itulah yang dibagikan oleh breeder di perumahan ini, breeder diskus. Itu rewel banget, dia bilang sering mati ikan diskusnya, tapi lama-kelamaan juga berhasil juga dia ngejual. Dan itulah dia pengalaman admin yang bisa admin bagikan selama memelihara ikan lohan. Ini sudut pandang dari admin yang cukup lama sudah memelihara ikan mas koki. Dan untuk pernak-pernik peralatan untuk ikan lohan sebenarnya ini overkill ya. Ikan lohan itu sepanjang admin lihat di tempat farmnya itu, peternakannya itu, ya cukup akuarium isi air. Biasanya akuariumnya ukuran 50 kali 50, 50 kali 40, ada juga yang 60, ada yang 1 meter, tapi biasanya ikannya yang gede. Dia cukup ada busa foam, terus gelembung aerator, dan ya sudah itu aja, nggak ada box filter seperti ikan mas koki. Ya karena ini dulu akuariumnya dipakai buat ikan mas koki, jadi ada box filter 2 tingkat, ada pompanya, ada aeratornya, dan lain sebagainya. Ada juga media biologi yang banyak di dalamnya. Jadi sebenarnya overkill untuk piara ikan lohan. Tapi ya kalau kamu dulunya sudah pernah punya akuarium ikan mas koki, mau piara ikan lohan, ya tinggal masukin aja ikannya ke dalam, nggak perlu repot-repot. Bahkan bisa dibilang ini ikan nggak terlalu bener-bener kagok dengan suhu air. Pengalaman admin dengan ikan mas koki, kalau kamu ceburin ikan mas koki ke suhu airnya itu yang timpang banget, dia biasanya dorsalnya berdiri dan dia bakal kayak stres seperti itu dan bisa berakibat kematian. Tapi untuk ikan lohan ini, karena ya kamu tahu sendiri di tempat admin itu menggunakan air hujan, yang mana kalau ketika pengisian itu airnya kan nggak benar-benar bisa sama suhunya dengan di sini. Tapi ikan lohan nggak terkejut dengan semacam itu. Admin langsung juga pasang heater di dalamnya ini biar cepet-cepet berubah suhunya itu, supaya nggak benar-benar bisa bikin ikan cepat stres. Tapi sepengalaman admin untuk perubahan suhu juga ikan lohan ini nggak terpengaruh dia, karena ya mungkin karena faktor ikan predator tadi kali ya, dan termasuk ikan yang tahan banting untuk dipelihara. Ya silakan kamu jadikan video ini sebagai tambahan referensi jika ingin memelihara ikan lohan. Ini dari sudut pandang admin. Buat kamu yang punya pengalaman juga dulunya piara ikan mas koki kemudian nambah koleksi piara ikan lohan, silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu.
Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncu.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.